Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini, di hari Jumat yang penuh kebaikan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk dapat menambah ilmu kita, dengan harapan semakin bertambahnya ilmu kita maka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin takut bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita akan menjadikan kita semakin bertakwa, semakin semangat untuk mengejar akhirat. Kalau kita melihat dan menyaksikan ada perahu di atas air, itu perkara yang wajar, namun sangat berbahaya jika airnya justru di atas perahu. Maka kaum muslimin, jadikan hati kita berada di dunia, namun jangan sampai dunia yang ada di dalam hati kita. Dunia adalah ladang bagi akhirat kita. Ramadan merupakan kesempatan bagi kita untuk menanam sebanyak-banyaknya kebaikan yang kelak akan kita panen di hari kiamat, di saat kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita, agar kita mampu memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebelum kesempatan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza futiha li ahadikum babul khair falyusri ilaihi fa innahu la yadri mata yughlaq anhu. Apabila dibukakan untuk kita pintu kebaikan, maka bergegaslah, bersegeralah untuk memasukinya, sebab kita tidak tahu kapan pintu kebaikan itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim.
Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah jamaah yang berbahagia, kemarin kita sudah menyampaikan beberapa samarat, beberapa buah yang bisa kita dapatkan ketika kita memiliki hati yang ikhlas, ketika kita beramal solih. Yang pertama, qabulul amal, amalan kita akan diterima. Yang kedua, husulul ajri, akan memperoleh pahala yang besar. Yang ketiga, ta'zimul amal as-saghir hatta yusbiha kabiron, amal yang kecil akan menjadi besar disebabkan niat tersebut. Amal yang sedikit menjadi banyak disebabkan niat tersebut. Yang keempat, ar-rabi' maghfiratudz dzunub, mendapatkan pengampunan dosa. Yang kelima, idraku ajril amal wa in ajaza'an, mendapatkan pahala beramal walaupun dia lemah, walaupun dia tidak mampu melakukan amalan tersebut. Yang keenam, qalbul mubahat wal adat ila ibadat yunalu biha a'aliyad darajat. Keutamaan yang keenam, niat itu bisa membalik atau merubah perkara-perkara mubah, merubah adat atau kebiasaan menjadi ibadah dan mendapatkan dengannya derajat yang tinggi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 56 dan Muslim nomor 1628 dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lang tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik. Sesungguhnya tidaklah engkau memberikan satu nafkah yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah, melainkan engkau akan diberi pahala atasnya, sampai-sampai makanan yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Masya Allah, satu suap, sapuluan ya, yang kita berikan kepada istri kita itu mendapatkan pahala. Sekarang bayangkan berapa suap yang sudah kita berikan kepada anak istri kita. Masya Allah. Maka para suami semangat untuk mencari nafkah. Wabil khusus ini bulan Ramadan, maka perbaikilah cara mencari nafkah Anda. Jangan sampai membawa pulang harta yang haram. Bawalah pulang harta yang halal ya, yang berkah. Sebab itu adalah pahala bagi Anda, jihad bagi Anda. Masya Allah ya. Nah, menyuapi istri pahala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk kebiasaan Anda misalnya makan minum, itu perkara mubah, namun jika diniatkan ibadah akan mendapatkan pahala ibadah. Walaupun seteguk air yang kita minum, kita niatkan dengan minum ini menjaga hak tubuh supaya tidak sakit, pahala. Kita niatkan minum tadi supaya kuat menjalankan zikir kepada Allah, pahala lagi. Kita niatkan minum tadi supaya kuat menjalankan kewajiban sebagai suami mencari nafkah, sebagai istri menjalankan kewajiban rumah tangganya, pahala lagi. Kita niatkan dengan minum tadi supaya kuat untuk sholat, kuat untuk menjalankan puasa, pahala. Itu satu teguhan. Bagaimana dengan berteguk-teguk? Jadi kesimpulannya, orang beriman itu diberi oleh Allah banyak kesempatan. Maka mampukah kita untuk mengambil kesempatan-kesempatan itu? Nah, jadi tidak sama orang yang minum asal minum
dengan orang yang minum disertai niat. Begitu juga tidur kita. Kalau tidur kita niatnya benar, itu mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Ya. Begitu juga hubungan suami istri. Ya, juga mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Jadi kesimpulannya kaum muslimin, begitu banyak Allah berikan kesempatan bagi kita untuk meraih pahala. Sebagaimana dikatakan oleh Zaid Al-Yami rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 2 halaman 15, inni uhib an takuna li niyyah fi kulli syai'. Sesungguhnya aku senang ya memiliki niat dalam segala aktivitasku, dalam segalanya, hatta fit ta'am wasyarab, sampai dalam masalah makan dan minum. Nah, ini bedanya orang yang ya berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dia pandai memanfaatkan setiap momen, setiap kesempatan, sampai perkara kecil pun ya itu ya dia dapatkan pahala dengannya. Naam. Berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak contoh-contoh di sini tentang perkara mubah bisa menjadi pahala. Misalnya memakai minyak wangi ketika hendak pergi ke masjid. Pertama niatkan untuk mengharumkan badan, ya, dan juga menyemangati badan. Kemudian yang kedua niatkan pakai parfum itu untuk memuliakan rumah Allah biar harum. Ya. Makanya upayakan jangan sampai mengotori rumah Allah, termasuk dengan kotoran asap-asap yang tidak sedap itu hindari. Ya. Makanya ketika ada orang yang syurbud dukhan, ya, ngerokok di masjid, upayakan ya diingatkan, Pak, ini rumah Allah, tempatnya ibadah, zikir, jangan rokok di dalam masjid, ingatkan. Sebab itu asapnya bisa menyakiti malaikat, menyakiti orang yang sedang sholat sunnah, menyakiti dan mengganggu orang yang sedang baca Quran di masjid. Nah, terutama yang bertetangga dengan masjid, upayakan jangan sampai ada perkara yang mengganggu kenyamanan masjid. Misalnya buat kandang sapi di dekat masjid, ya, mepet misalnya. Akhirnya apa? Nanti kalau pas musim tertentu itu aromanya semerbak masuk ke dalam masjid, ya. Jangan, apalagi pas menjelang maghrib ngobong napa niku tiang, akhirnya asapnya masuk ke dalam masjid. Nah, ini harap dijauhi. Harap dijauhi. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya banyak contoh-contoh kebaikan yang asalnya mubah itu menjadi pahala. Yang jelas silahkan Anda berkesempatan ya, menjadi apapun dalam kehidupan Anda sesuai dengan spesialisasi Anda. Mungkin ada yang sekolah jurusan teknik, asalnya mubah. Namun jika Anda niatkan nanti kalau sudah mendapatkan ilmu untuk membantu kemajuan kaum muslimin, maka jadi ibadah. Mungkin ada yang punya keahlian di bidang ya insinyur, engineering dan sebagainya, silahkan. Tapi niatkan nanti ilmu itu supaya bermanfaat bagi umat Islam. Walaupun jurusan dunia, namun kalau niatnya akhirat itu dapat pahala. Dapat pahala. Jangan semata-mata dunia sampai melupakan akhirat. Salah satu contoh ustadz yang masya Allah kita katakan berhasil lah, seperti Ustadz Muhammad Abdudu Asikal hafizahullah. Beliau itu di UGM jurusan teknik, sarjana teknik. Namun di sore hari beliau belajar bahasa Arab, nahwu, hingga akhirnya sukses. Ya, beliau sempat kuliah ke Timur Tengah dan pulang mendirikan Darus Sholihin. Sampai sekarang itu kitabnya luar biasa, ya. Kemudian aktifnya luar biasa, ya, pendirinya Muslim Or.id itu, ya, Romaisa Or.id, banyak sekali. Jadi walaupun jurusan teknik, jurusan umum, tapi kalau kita niatkan untuk kebaikan kaum muslimin, insya Allah berkah dan bermanfaat. Jadi tanamkan kepada anak Anda yang sekolah jurusan umum misalnya,
setelah belajar umum nanti usahakan malamnya atau sorenya ikut pengajian ya, agama ya, supaya nanti mendapatkan ya, sesuatu yang luar biasa dalam ilmunya. Nah, kemudian faedah berikutnya himayatun nafsi minasyayatin. Ikhlas itu dapat menjaga diri dari syaitan. Nah, ini penting kaum muslimin. Setan itu telah bersumpah, telah mengambil kesepakatan dengan Allah bahwasanya setan itu tidak akan pernah mampu menyesatkan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Dalam surah Al-Hijr ayat 40 Allah berfirman tentang ucapan iblis ketika diusir dari surga, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dalam bacanya lain, minhumul mukhlisin. Sesungguhnya aku tidak dapat menggoda dan menyesatkan hamba-hambamu yang ikhlas. Ya. Jadi setan itu terhalangi untuk menyesatkan hamba yang ikhlas, yang ikhlas. Nah, maka kaum muslimin semakin Anda ikhlas, maka setan semakin ya, jauh dari Anda. Faedah berikutnya inqita'ul wasawis ya wal bu'du anir riya. Dengan ikhlas akan terputus keraguan-raguan, was-was akan hilang dan akan jauh dari riya. Masya Allah ya. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 4, idza akhlasal abdu in qata'at anhu kasratul wasawis wariya. Apabila seorang hamba itu ikhlas, maka terputus darinya kasratul wasawis wariya, semua bentuk was-was, keraguan-raguan dan riya. Masya Allah. Kemudian buah berikutnya an-najatu minal fitan. Orang yang ikhlas akan ya selamat dari fitnah-fitnah. Ya, dari fitnah-fitnah. Jadi kunci agar kita selamat dari fitnah adalah ikhlas. Adalah ikhlas. Dan itu benteng. Benteng agar syahwat kita tidak mendominasi. Kenapa banyak orang jatuh kepada perbuatan fasik, perbuatan nifak, ya, perbuatan kemaksiatan itu karena hilangnya rasa ikhlas dalam hati mereka. Buktinya mana? Buktinya Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf dari fitnah wanita yang mulia di masa itu, rupawan, cantik jelita, istri dari Al-Aziz. Ya, walaqad hammat bih, dan sungguh wanita itu sangat menginginkan Nabi Yusuf. Si wanita sudah jatuh cinta kepada Yusuf. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf juga menginginkan hal itu. Artinya seorang wanita yang mencintai laki-laki yang diharapkan, dipuja-puja, dan ternyata si laki-laki juga sama, juga menginginkan wanita itu. Artinya ini sunatullah, laki-laki suka kepada wanita. Laula ar-ra'a burhana rabbi, kalau seandainya Yusuf tidak melihat burhan dari Tuhannya, keterangan penjelasan dari Tuhannya, kadzalika litasrifa anhu su'a wal fahsya, demikianlah kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, kami memalingkan Yusuf dari perbuatan buruk dan keji. Innahu, sesungguhnya Yusuf, min ibadinal mukhlasin, termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, yang dijadikan ikhlas. Masya Allah. Ternyata selamatnya Nabi Yusuf itu karena pertolongan Allah, disebabkan beliau orang yang ikhlas. Jadi wajar Pak, seorang pemuda yang baru tumbuh digoda oleh wanita super cantik di masa itu dan punya jabatan lagi, punya kedudukan lagi. Maka sunatullah, ada keinginan di situ. Itu normal, manusiawi. Naam. Karena Nabi Yusuf itu normal orangnya.
Nah, siapa yang nggak tergoda dengan wanita yang cantik luar biasa dan kaya raya? Nah, namun ternyata Nabi Yusuf memiliki keikhlasan sehingga itulah yang menyelamatkan dari fitnah. Faedah berikutnya zawalul ham wa kasratu rizqi. Dengan ikhlas akan hilang kesedihan, kegundahan, ya, kegelisahan, dan akan melimpah rizki. Masya Allah, ya. Allah berfirman, Nabi bersabda dalam hadis At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu himmah, barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah jadikan hatinya penuh dengan kekayaan, ya. Wa jama'alahu syamlah, dan Allah kumpulkan yang terserak dari kehidupannya. Wa tashud dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina dina. Wa man kanatid dunya hammah, barang siapa menjadikan dunia sebagai puncak tujuannya, ja'alallahu faqrah baina ainai, Allah jadikan kefakiran di hadapan kedua matanya, kurang terus, rumongso melarat terus, ya. Wa farraqa alaihi syamlah, Allah cerai-beraikan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah, dan tidak akan datang dunia itu kepadanya melainkan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, sesuai dengan ukurannya. Maka tadi di awal kita sampaikan wasiat dari ulama kita, kalau melihat perahu di atas air itu wajar. Yang tidak wajar dan membahayakan melihat air di atas perahu. Nah, artinya silakan Anda mencari dunia untuk bekal akhirat Anda. Nah, itu dulu, kita lanjutkan yang akan datang. Insyaallah Ahad, ya, karena Sabtu besok kita diminta jadwal di At-Taqwa. Saya sudah nolak sebenarnya, tapi beliaunya memaksa. Mintanya 2 hari. Oh, saya nggak bisa kalau 2 hari. Kalau gitu 1 hari. Saya juga nggak bisa. Harus bisa, katanya. Ya sudah. Bismillah. Ini ada ketua takmirnya di sini. Baik. Kemarin kita telah sampai pada pembahasan tentang keutamaan zikir. Bahwasanya zikir itu setiap saat, bukrata wa aswilah, pada waktu pagi dan petang. Waktu pagi dan petang ini mengisyaratkan setiap hari. Setiap hari mulai kita, ya, mau tidur sampai tidur lagi, ya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kita hiasi dengan zikir. Mulai zikir bangun tidur, ya, terus sampai zikir mau tidur. Kemudian terus begitu. Karena memang kehidupan kita untuk ibadah. Jadi kita punya tujuan kaum muslimin dan muslimah, tujuan penciptaan kita. Bukan bersenang-senang. Nah, enggak boleh Ustaz? Boleh. Boleh. Anda mau refreshing? Boleh. Anda mau healing? Boleh. Tapi ingat, itu hanya sekedarnya saja. Jangan sampai berlebihan. Sebab hukum dunia kan begini, kata Rasul. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan nasihat dari Jibril alaihissalam, ya Muhammad, ya ahbib, ya habibaka haunamah, cintailah, kata Rasul, cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Ya, ahbib habibaka haunamah asa ayyakuna baghidaka yaumamma, kata Rasul. Bisa jadi orang yang kamu cintai itu suatu saat akan menjadi orang yang kamu benci. Wa abghid baghidaka haunamma, bencilah orang yang kamu benci sekedarnya saja. Asa ayyakuna habibaka yaumamma, bisa jadi suatu saat orang yang kamu benci sekarang menjadi orang yang kamu cintai. Itulah tips dalam Islam ketika kita bermuamalah, berinteraksi, bergaul dengan masyarakat. Jangan terlalu. Kemudian Jibril juga berwasiat, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka, ya, hai Muhammad, hiduplah sesukamu, wes terserah kamu wes. Tapi ingat, fa innaka yujziyun bih atau mujziyun bih, tapi kamu nanti
akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi silahkan Anda mau ngapain, jangan lupa ada pertanggungjawabannya. Ada bukti yang kuat, itu pencatatan malaikat. Catatan dari malaikat. Maka kaum muslimin perbanyak zikir kepada Allah. Nah, zikir memiliki banyak keutamaan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Wabilus Shayyib. Ya, Wabilus Shayyib. Kitab ini bagus, ya, bisa dibeli, cuma 1 jilid ya, yang terjemahan. Nah, di situ disebutkan seratusan dari keutamaan zikir, namun tidak mungkin kita sebutkan semuanya. Paling tidak kita sebutkan yang pertama, zikir itu dapat mengusir setan, kaum muslimin. Yang kedua, zikir itu mendatangkan ridhonya Allah. Yang ketiga, zikir menghilangkan gelisah dan hati yang gundah gulana. Yang keempat, hati menjadi gembira dan lapang. Yang kelima, menguatkan hati dan badan. Maka ketika Anda itu lemes, langsung baca Quran, murojaah, mengingat Allah, itu langsung semangat. Langsung semangat ya, apalagi mengingat akhirat. Wah, itu menjadikan semangat. Ya, kalau Anda loyo ibadah, ziarah kubur, nanti pulang ziarah kubur akan semangat lagi. Nah, asalkan niat ziarahnya benar. Ya, sebagaimana yang Nabi sabdakan, ya, yaitu ketika Rasulullah SAW dulu pernah melarang, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr, aku melarang kalian ziarah kubur, fal an fazuruha, maka sekarang ziarah kuburlah kalian, sebab itu ya dapat menjadikan kalian memperbanyak mengingat kematian, ya, mengingat akhirat. Aksiru dzikra hadhimil ladzat, kan begitu kata Rasul. Kemudian mendatangkan rizki. Kemudian orang yang berzikir akan merasakan manisnya iman dan keceriaannya. Mendatangkan cinta Allah dan ruh. Menghidupkan hati. Sebagaimana beliau mengatakan, "Adzikru lil qalbi mithlul ma lis samak." Zikir bagi hati kita seperti air bagi ikan. Fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma? Bagaimana keadaan ikan ketika berpisah dengan air? Pasti nggak akan hidup. Dan masih banyak yang poinnya, jamaah, poinnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir itu bisa dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca Al-Qur'an, menghadiri majelis zikir seperti pagi ini, membaca buku agama, ya, dan sebagainya, ya, mendengarkan kajian di YouTube, di Facebook, itu bagian dari zikir kepada Allah. Siapa yang gak pengen diingat oleh Allah, Zat yang maha segalanya. Man zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang mengingatku di dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, maka aku akan mengingatnya dalam jiwaku, kata Allah. Wa man dzakarani fi mala minan nas, barang siapa mengingatku di depan banyak orang, di khalayak, dzakartuhu fi malain aksar minhum wa abyab, maka aku akan mengingatnya, aku akan menyebutnya di hadapan makhluk yang lebih banyak dan lebih baik daripada mereka, yakni para malaikat. Rawahu Ahmad. Jadi banyak ya keutamaan zikir, di antaranya kita akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sering diingat oleh Allah secara khusus, maka kita akan mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bukan hanya Allah saja yang bersolawat kepada orang-orang yang berzikir, bahkan para malaikat juga bersolawat kepada mereka. Apa arti solawat malaikat untuk kita? Solawat malaikat bagi kita artinya malaikat mendoakan kita, malaikat beristighfar, memohonkan ampun untuk kita. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 7 hingga 9. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi
wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim. Malaikat yang memikul arsy. Malaikat ini besar, Bu, Bapak. Disebutkan dalam hadis Abu Dawud. Satu malaikat pemikul arsy, jarak antara ujung daun telinganya dengan pundaknya perjalanan 700 tahun. Bayangkan 700 tahun, Pak. Jadi kalau mau berjalan dari ujung telinganya ini, daun telinganya ke pundak malaikat pemikul arsy itu 700 tahun. Ayo, kau wedi ini besar ya. Wah, penasaran Ustaz, sabar ya. Kalau penasaran tunggu kita mati dulu nanti, wafat ya. Tunggu hari kiamat baru kita akan lihat nanti. Nah, jadi malaikat pemikul arsy, wa man haulahu, dan malaikat yang berada di sekelilingnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Tuhannya, wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfirun, dan mereka memohonkan ampunan lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi orang beriman itu didoakan para malaikat. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma, kata malaikat itu, ya Allah, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Faghfir, maka ampunilah, lilladzina tabu, bagi orang-orang yang bertobat. Ini jadi tobat punya keutamaan, didoakan malaikat. Wattaba'u, dan bagi orang-orang yang mengikuti sabilaka, jalanmu ya Allah. Waqihim azabal jahim, lindungilah mereka dari siksa api neraka. Rabbana, doa malaikat gak cukup di situ, melanjutkan doa mereka, wahai Tuhan kami, wa adkhilhum jannati adn, masukkan mereka, orang-orang beriman itu, orang-orang yang bertobat itu, ke dalam surga Aden, allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan kepada mereka, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan juga masukkan ke dalam surga Aden itu orang-orang ya soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Masya Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimah, mbah-mbah kita yang soleh-soleh itu, yang beriman itu, nanti akan berkumpul dengan kita, akan bertemu dengan kita, reuni akbar di sana. Syaratnya itu tadi, iman dan soleh. Maka jadilah hamba yang soleh, gak rugi, gak akan rugi orang yang soleh, orang yang beriman. Kemudian, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyiat, ini doa malaikat, dan jagalah mereka, peliharalah mereka dari kejahatan, dari bencana kejahatan. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimta, barang siapa yang engkau jaga dari bencana keburukan, ya maka sungguh engkau telah merahmatinya. Alhamdulillah, ketika kita dijauhkan dari fitnah, kita telah mendapatkan rahmat dari Allah. Maka Nabi mengajarkan doa kepada kita agar kita tidak disentuh oleh fitnah. Di antaranya yang Nabi ajarkan kepada kita, doa yang masyhur yang sering kita sampaikan dahulu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamni wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun. Yang artinya kaum muslimin, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, fi'lal khairat, untuk mudah melakukan kebaikan-kebaikan, wa tarkal munkarat, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin, wa an taghfira li wa tarhamni, ya,
Dan ya Allah, kata mereka, aku memohon kepadamu agar engkau mengampuni dosa-dosaku, ya, dan engkau merahmati aku. Wa idza aradta fitnata qaumin, serta ya, jika engkau menginginkan untuk menguji, menimpakan fitnah kepada satu kaum, fatawaffani ghaira maftun, maka wafatkan aku dalam keadaan tidak tenggelam dalam fitnah itu. Ini doa yang indah. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi nomor 3235 dan Ahmad jilid 5 halaman 243. Ya. Wa dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung, Masya Allah. Jadi kaum muslimin, orang yang sering mengingat Allah, sejatinya keuntungannya kembali kepada kita. Saya ulangi, orang yang banyak berzikir kepada Allah, itu keuntungannya kembali kepada kita. Kita pula yang mendapatkan ya manfaatnya. Kita menjadi artis populer di langit. Ya. Kalau artis di bumi itu cuma sementara. Lihat artis-artis yang dulu ngetren, naik daun. Kemana mereka sekarang? Sudah hilang bersama waktu. Ada yang sudah jadi tua ya, ada yang jadi orang biasa, sudah nggak dikenal lagi. Hanya sesaat mereka naik daun. Tapi artis di langit akan terus disebut-sebut, dikenang. Walaupun nggak terkenal di bumi. Ya, seperti Uwais Al-Qarni. Di dunia nggak dikenal, tapi di langit dikenal. Masya Allah. Kalau sudah menjadi artis di langit, ya, sedangkan kita tahu penduduk bumi itu dengan penduduk langit lebih banyak penduduk langit. Malaikat tuh berapa kali lipatnya manusia. Ya. Kita aja disertai ada pencatat amal yang disebut istilah raqibun atidun, ada hafadzah. Ya, minimal 3 malaikat yang menyertai kita minimal. Sedangkan jumlah manusia berapa? Berarti malaikat 3 kali lipatnya. Belum lagi malaikat-malaikat yang lain. Jadi Rasul menyebutkan dalam hadis yang sahih, at-tatis sama, langit itu menderit-derit, ngik gitu kan ya. Kenapa? Saking beratnya beban di atasnya. Karena setiap 4 jari kita ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya jumlah malaikat. Termasuk nanti ketika Lailatul Qadar. Di malam Qadar itu akan turun tanazzalul malaikah, para malaikat termasuk Jibril waruh. Jibril memenuhi bumi ini. Maka siapkan diri Anda untuk berburu Lailatul Qadar. Ya, berburu Lailatul Qadar. Coba Anda renungi Lailatul Qadar itu. Anda bayangkan satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan ya, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kan luar biasa. Luar biasa. Ya. Nikmat yang luar biasa. Eman-eman kalau sampai kita melewatkan kesempatan emas itu, eman-eman. Maka siapkan diri kita. Insya Allah dan hakul yakin, barang siapa dari awal Ramadan sudah serius, berpuasanya serius, baca Qur'annya serius, maka ketika tiba hari itu, maka Allah akan mudahkan. Jadi nggak ujuk-ujuk hari pertama santai ya, nggak temenan mau Qur'an asal-asalan ya. Posone juga asal-asalan, maksiat tok misalnya. Poso tapi tetap maksiat. Maka dapat dipastikan dia akan terhalangi mendapatkan Lailatul Qadar. Sulit itu. Jadi enggak serta-merta seperti itu. Jadi ini diproses dari awal. Dari awal. Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan kesempatan itu. Jadi satu malam itu lebih baik daripada atau setara dengan 84 tahun. 84 tahun ya, sekarang atau dengan 1000 bulan. Dan Allah mengatakan lebih baik. Berarti lebih dari itu ya. Kalimat lebih baik, Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Sekarang kita hitung, kalau
seandainya durasi satu malam itu 10 jam, satu malam itu 10 jam, maka 1 jam di Lailatul Qadar kurang lebih setara dengan 8 tahun 4 bulan. 1 jamnya di Lailatul Qadar sama dengan 8 tahun 4 bulan kurang lebih. Ya. Kemudian 1 menitnya setara dengan 1 bulan 6 hari. Jadi 1 menit di malam itu sama dengan 1 bulan 6 hari. Bayangkan, ya. Dan ini baru perkiraan, bukan hitungan pasti. Nah, hanya menurut analogi kita bisa dibayangkan betapa luar biasa malam itu. Totalnya itu tadi. Ya. Maka kaum muslimin manfaatkan Lailatul Qadar sebaik-baiknya. Nah, berikutnya, ya, setelah Allah menyebutkan keutamaan orang berzikir akan terkenal di langit, jadi artis di langit, ya, kemudian Allah menyebut-nyebut namanya di hadapan para malaikat, memuji, menyanjungnya. Allah berfirman, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Masyaallah. Disebutkan zulumat dalam bentuk jamak karena kezaliman, kegelapan itu banyak. Ya, termasuk kegelapan dari kekufuran, dari kejahilan, ya. An-nur disebutkan mufrad karena kebenaran Islam cuma satu. Ya. An-nur itu maksudnya apa? Al-imanu wal ilm. An-nur artinya iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Nah, begitu. Jadi ketika orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, maka akan timbul pertanyaan, bukankah ketika kita berzikir kepada Allah menunjukkan bahwa kita telah beriman dan tidak lagi berada di atas kegelapan? Lantas untuk apa kita dikeluarkan dari kegelapan? Padahal kita sudah di atas cahaya Islam sekarang. Kan itu pertanyaannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jawabannya, kalimat dikeluarkan dari kegelapan, padahal kita sudah ada di atas cahaya Islam sekarang. Semua yang hadir Islam semua. Tapi kenapa Allah gunakan kalimat dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya? Tujuannya adalah agar kita istiqomah, agar kita beriltizam, berkomitmen di atas kebenaran itu. Ya. Itulah sebabnya Nabi itu mengulang-ulang doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya, Rasul mengkhawatirkan kondisinya. Gak ada jaminan kita akan mati di atas apa nanti. Maka Nabi terus sampai istrinya Maimunah penasaran, ya Rasulullah. Ummu Salamah juga penasaran, kenapa Anda kok mengulang-ulang doa itu ya Rasulullah? Ternyata Rasul menjelaskan, setiap hati hamba ada di 2 jemari Allah. Setiap saat dibolak-balikkan oleh Allah. Maka ini alasannya. Agar kita istiqomah, agar kita berkomitmen menetapi kebenaran, menetapi Islam. Jangan sampai kita ya terkecoh ya, bisikan iblis, tenang, kon wis Islam mulai cilik loh, bapakmu Islam, koncomu Islam, tonggomu Islam, santai. Nah, akhirnya apa? Terlena, bangga dengan Islamnya sampai lupa mendalami Islam itu sendiri, mempelajari ilmu tentang agamanya, dia pun terkecoh hingga akhirnya ya banyak dari kebaikan Islam yang tidak dia dapatkan, lalu tertipu. Jadi kita membutuhkan penjagaan dari Allah kaum muslimin. Kita membutuhkan penjagaan dari Allah. Itulah sebabnya Nabi berpesan kepada Ibnu Abbas, ya ghulam ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Bagaimana cara menjaga Allah? Yakni menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, menjalankan semua syariatnya, hak-hak Allah. Maka Allah akan menjaga kita. Sekarang bagaimana kita akan dijaga oleh Allah kalau kita sendiri sholatnya bolong-bolong, puasa nggak puasa, sama orang tua durhaka, sama masyarakat nggak berakhlak, nggak punya adab,
curang, dusta menjadi ya kebiasaannya, bagaimana? Akan dijaga oleh Allah. Ya, maka kaum muslimin semakna dengan doa kita setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Pertanyaannya, apa kita sekarang tidak di atas jalan yang lurus? Sudah. Namun kita membutuhkan peneguhan, membutuhkan pengokohan. Dan juga kaum muslimin, kita membutuhkan hidayah taufik. Hidayah kan ada dua. Ada hidayah bayan, ya, hidayah ilmu atau hidayah irsyad. Sama. Yang kedua hidayah taufik. Hidayah bayan, ilmu, irsyad artinya kita membutuhkan petunjuk ilmu. Seperti pagi ini kita dapat hidayah ilmu. Seperti Anda kuliah, Anda belajar, membaca kitab, itu hidayah ilmu. Mendengarkan ceramah kiai, ustadz, itu hidayah ilmu. Bayan, keterangan, penjelasan. Dan kita butuh satu hidayah lagi, taufik, yaitu kemudahan, kemampuan, kekuatan mengamalkan ilmu. Itu yang kita nggak berhak untuk menentukan, itu hak Allah. Kalau untuk hidayah ilmu, Nabi bisa, ustadz bisa memberikan hidayah ilmu. Tapi hidayah taufik itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita minta kaum muslimin. Ini kita minta agar kita diberi keistiqomahan, keteguhan di atas kebenaran tadi. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kana itu fi'il madhi, menunjukkan kata kerja bentuk lampau yang telah berlalu. Ya, namun pada ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa demikian sifatnya. Artinya Allah terus seperti itu sifatnya. Allah akan selalu sayang kepada orang yang beriman, sampai rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas dari apa yang disebutkan ya di dalam ayat-ayat ini dan juga di kenyataan. Artinya Allah itu luar biasa Rahman Rahimnya. Ya, maka Allah kaum muslimin, Allah itu Subhanahu wa taala tidak hanya terbatas pada perintah kepada hamba-hambanya untuk berzikir agar mereka mendapat pujian dari Allah, mendapatkan doanya malaikat, atau dikeluarkan dari kekufuran menuju keimanan, atau kejahilan menuju ilmu, tetapi itu semua hanya sebagian dari rahmat Allah. Itu sebagian kecil dari rahmat Allah. Allah sudah menyebutkan, Allah menciptakan 100 rahmat dalam hadis Muslim. Yang satu diturunkan ke dunia ini. Dengan satu rahmat itu binatang berkasih sayang, binatang buas menyayangi anak-anaknya, serangga-serangga berkasih sayang. Yang 99 disiapkan di akhirat untuk mereka hamba-hamba Allah yang beriman yang akan masuk ke dalam surganya. Bayangkan, satu rahmat saja kita merasakan ya bahagia, kita merasakan cinta, merasakan rindu. Ya, bagaimana dengan yang 99? Maka jangan sampai kita mengorbankan yang 99 hanya mengejar yang satu. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penghormatan berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Tahiyyatuhum, penghormatan mereka orang-orang mukmin itu, yauma yalqaunahu salam, ketika mereka menemui Tuhannya, yaitu salam. Wa a'adda lahum ajran karima, dan Allah menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Ayat ini kaum muslimin dan muslimah menjelaskan bahwa barang siapa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak hanya dipuji oleh Allah, tidak hanya didoakan para malaikat ya ketika di dunia saja, tetapi di akhirat dia juga akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara ganjaran di akhirat? Sambutan penghormatan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Tahiyyah dari kata hayya ya yuhayyi, artinya menghidupkan. Hayya yuhayyi, menghidupkan atau memperpanjang hidup. Nah, sebagaimana ketika kita bertemu dengan saudara kita, kebiasaan orang Arab, hayyakallah.
hayyakallah, semoga Allah memperpanjang umurmu. Nah, ini kebiasaan orang Arab ya. Setelah salam lalu ngobrol-ngobrol ya mengucapkan hayyakallah, semoga Allah memperpanjang ya hidupmu atau memperpanjang umurmu. Nah, ini ucapan penghormatan, ucapan sambutan ya, sama seperti ucapan bahasa Arab yang banyak orang nggak paham seperti ahlan wa sahlan, itu sering diterjemahkan welcome, selamat datang, padahal bukan hanya itu maknanya. Kalau kita lihat sejarahnya, ahlan dari kata ahlun artinya apa? Keluarga. Sahlun itu mudah, artinya orang yang datang kepada kita, kita ucapkan dengan sambutan ahlan wa sahlan, artinya hei selamat datang, engkau sudah aku anggap sebagai keluargaku sendiri, maka kami akan mempermudah keadaanmu. Kon butuh apa? Ayo tak bantu, tak permudah. Itu maksudnya. Bukan hanya selamat datang, welcome, bukan. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, Masya Allah, itu ucapan itu gak sembarangan dibuat oleh orang Arab. Ada sejarahnya itu. Nah, cuma orang kadang gak paham. Ahlan wa sahlan dianggap welcome, selamat datang, begitu aja. Padahal gak begitu. Makanya penyambutan orang-orang Arab itu kalau ada tamu luar biasa. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika datang tamu para malaikat yang hendak mengazab kaumnya Nabi Lut, Nabi Ibrahim persilakan tamunya masuk, dia tinggalkan langsung apa? Nyembelih anak sapi, diolah, yang bagian terus disajikan. Nah, Masya Allah, itu kebiasaan orang Arab, Pak. Jadi mereka itu sangat memuliakan tamu, sangat memuliakan tamu. Nah, itu orang Arab, Masya Allah ya. Jadi, nah, dan kita juga pernah mendapati di Jawa Tengah, ketika kita dulu dakwah di sana, masyarakat sana itu luar biasa. Kalau kita datang mesti nggak boleh pulang sebelum makan. Terus, oh iya, mesti kasih makan itu. Terus, ya, ketika kita tolak mereka marah itu kan. Wah, buatan parang kutung mesti dipaksa pokoknya disiapkan makan itu. Masya Allah ya. Itu luar biasa di sana ya, luar biasa. Nah ini. Kaum muslimin yang berbahagia, ya, jadi salam itu bukan hanya ucapan biasa, tapi salam di sini artinya ya, menyambut kedatangan dengan penuh kegembiraan dan penghormatan. Ya, seperti ucapan assalamualaikum misalnya. Nah, ini bagian dari bentuk penghormatan ya, yang mulia kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah menyambut mereka di surga ketika mereka bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan Allah mengucapkan salam bagi mereka. Artinya mereka di surga ya, akan lepas dari kekhawatiran. Ucapan assalamualaikum artinya saat engkau masuk ke dalam surga, sejak itu engkau akan lepas dari segala kekhawatiran. Sudah, di surga ini tempat kenikmatan. Tidak ada kekhawatiran lagi, enggak perlu kamu takut lagi. Maka dinamakan Darussalam. Darussalam. Segala keselamatan, kegembiraan ada di sini. Ada di surga. Makanya anak-anak Palestina itu saya lihat di YouTube ya, ketika orang tuanya meninggal, rumahnya dibom, dia nangis sambil mengatakan, ya Allah, saya ingin mati saja. Saya dengar di surga banyak makanan, banyak minuman. Nah, ini saking susahnya mereka, bayangkan hidup sebatang kara kan akhirnya. Nah, kalau kita bayangkan, Masya Allah, nikmat kita besar kaum muslimin. Saya bayangkan kalau tiba-tiba ya kita ditinggal mati orang tercinta, moro-moro rumah kita dibom ya, anak kita mati, istri kita mati. Saya bayangkan seperti itu. Itulah yang dirasakan oleh saudara kita muslim-muslimah dan anak-anak di Palestina sana. Maka ini kesempatan kaum muslimin. Ini kesempatan. Jangan sampai kita ketinggalan ini. Saya lihat di YouTube bagaimana anak-anak di Afrika menghafal Quran dengan bantuan api unggun. Bareng-bareng ngaji di lembar kayu itu, ditulis di kayu. Saya bayangkan di pondok ada lampu yang terang ya, minuman ada, dispenser ada, terus kurma ada, mushaf tinggal ngambil ya. Itulah gak temenan kan, kebangetan itu kan ya. Nah, sedangkan di sana mereka itu nyeker ya. Kemudian mereka itu berpakaian apa adanya, tapi mereka semangat menghafal Al-Qur'an. Di sekeliling itu api unggun, satu-satunya penerang bagi mereka. Coba kita bayangkan kondisi kita seperti itu kaum muslimin. Maka untuk urusan dunia kita lihat orang di bawah kita, jangan melihat orang di atas kita. Ungdur
ila man huwa asfala minkum wala tangdur ila man huwa fawqakum. Itu dapat menjadikan Anda lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Dikatakan kepada mereka yang masuk surga salam, ya, sebagai ucapan selamat mir rabbir rahim, dari Tuhan mereka yang Maha Penyayang. Jadi kegembiraan yang luar biasa ketika kita dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Dan ada satu doa lagi yang bisa Anda amalkan supaya nanti dapat melihat keindahan wajah Allah, sebagaimana dalam hadis An-Nasa'i nomor 1305, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, ladzatan nadhari ila wajhik, kenikmatan memandang wajahmu di surga, wasyauqa ila liqa'ik, rindu bertemu denganmu, ya, fi ghairi dharra'a mudirrah, tanpa penderitaan yang membahayakan, wala fitnatin mudillah, dan tanpa fitnah yang menyesatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma rzuqna husnal khitam. Allahumma rzuqna husnal khitam. Allahumma rzuqna husnal khitam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Insyaallah. Ahad.